Selamat mendengarkan podcast ini. Tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah berkat yang membawa maut. Tema yang aneh, saudara. Mengapa berkat bisa membawa maut? Untuk membedah tema ini, terlebih dahulu kita belajar apa yang dimaksud dengan berkat dan apa yang dimaksud dengan maut, saudaraku. Berkat memiliki kaitan dengan kata berkah. Dan kalau kita melihat akar kata berkah, barakah, itu sebenarnya dari bahasa Ibrani. Suka enggak suka, itu dari bahasa Ibrani. Yang artinya sebenarnya kuasa menghidupkan. The power of life. Sesuatu yang menghidupkan. Jadi kalau Tuhan memberkati, artinya Tuhan membuat hidup, Tuhan membuat berhasil, Tuhan menjadikan baik. Itu berkat. Dan segala sesuatu yang Allah sediakan untuk kehidupan manusia adalah berkat. Kalau saudara membaca kitab Kejadian, setiap kali Allah menciptakan sesuatu, Allah memandang baik, lalu Tuhan berkata, Allah memberkati. Allah membuat hidup, Allah menjadikan baik, Allah menjadikan berhasil atau sukses. Dan segala sesuatu yang Allah sediakan untuk kehidupan manusia ini sebenarnya adalah berkat. Ini tidak diciptakan oleh oknum lain, saudaraku. Lucifer yang jatuh itu bukan sang pencipta. Dia tidak bisa menciptakan. Dia sendiri makhluk ciptaan. Iblis sehebat, sesakti apapun dia, seperkasa bagaimanapun, ia bukan sang creator. He is not the creator. Dia bukan pencipta. Hanya satu pencipta, yaitu Tuhan. Dan semua yang diciptakan pasti baik, sangat baik. Kalau di Kejadian 1 ayat 31, usai menyelesaikan segala sesuatu, Tuhan memandangnya sungguh amat baik. Tuhan menganalisa, Tuhan menilai, Tuhan mengevaluasi, lalu Tuhan mendeklar, wahi ne'eh, tof, maut. Artinya very best. Sungguh amat baik. Saudaraku sekalian, dalam hal ini saudara harus bisa membedakan antara berkat jasmani dan berkat rohani. Berkat jasmani artinya sesuatu yang memberi hidup untuk kehidupan fisik, untuk kehidupan jasmani yang kelihatan. Sedangkan berkat rohani artinya sesuatu yang mendatangkan keselamatan. Mendatangkan keselamatan ini adalah fasilitas keselamatan, penebusan darah Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang membawa kita kepada segala kebenaran, saudaraku. Injil kerajaan Allah yang menyempurnakan karakter watak kita dan segala peristiwa yang terjadi dalam hidup yang kita bisa tangkap untuk pendewasaan kita. Cuman memang masalahnya banyak orang tidak bisa menangkap, ya, karena tidak bisa membaca. Dan kadang-kadang yang menyesatkan juga orang-orang yang mestinya mengajar tapi menyesatkan. Misalnya kalau ada orang datang dan berkata, Pak, saya punya masalah ini. Penyelesaiannya adalah didoakan supaya bisa menghindari masalah tersebut. Ini sesuatu yang keliru. Kalau saudara membaca bagaimana sejarah hidup Musa, ya, dari seorang anak pangeran, dari seorang pangeran, ya, di Mesir menjadi seorang hamba. Ini prosesnya luar biasa. Dari Yusuf, seorang yang manja dan kolokan, untuk menjadi seorang yang dipercaya Tuhan menyelamatkan Mesir dan seluruh keluarganya di Kanaan, itu perlu proses. Dari seorang tukang angon gembala untuk menjadi Raja Yehuda yang perkasa, itu perlu proses. Itu perlu proses. Dan selalu menggunakan masalah, selalu menggunakan problem. Jadi problem itu mematangkan, saudara. Cuman masalahnya sering kita tidak melihat pelajaran yang terdapat di balik masalah-masalah itu.
maka perlu ketajaman, perlu kecerdasan untuk menangkap, atau dengan kalimat lain, kemampuan membaca keadaan. Melalui apa yang kita dengar, kita lihat, saudaraku, Tuhan mengajarkan banyak hal yang luar biasa dan perlu kecerdasan membaca hal itu. Dan tahukah saudara bahwa pengalaman hidup yang saudara alami, dari apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara alami, itu perpustakaan tanpa batas. Bagaimana Anda bisa membaca? Kalau Anda mengenal kebenaran. Dan ketika Anda belajar kebenaran, Anda seperti seorang buta huruf yang belajar membaca. Itu untuk mengasah pikiran saudara, untuk menemukan pelajaran rohani, untuk menemukan hikmat surgawi di balik semua peristiwa kehidupan yang kita alami. Nah, saudaraku sekalian, itu berkat rohani. Dan berkat rohani hanya diberikan kepada umat pilihan. Nah, berkat jasmani untuk semua orang tanpa batas. Artinya semua orang. Ya, walaupun tentu ada orang-orang yang ditentukan Tuhan tidak menikmati kelimpahan seperti yang lain. Tetapi Tuhan tidak membuat diskriminasi berdasarkan orang Kristen atau non-Kristen. Ia memberi hujan kepada orang baik, orang yang tidak baik. Ia memberi matahari kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi soal berkat jasmani, saudara harus mengerti Tuhan membagi rata. Tergantung ketekunan seseorang mengumpulkannya. Tetapi berkat rohani disediakan hanya bagi umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu punya kriteria satu, hidup pada zaman perjanjian baru. Sebab kalau tidak hidup pada zaman perjanjian baru, dia tidak akan pernah mengenal Injil kerajaan surga. Yang kedua, hidup di zaman perjanjian baru atau zaman penggenapan atau zaman anugerah, mendengar Injil secara memadai. Jadi banyak orang yang hidup di zaman anugerah tapi tidak pernah mendengar Injil secara memadai. Entah di pedalaman Tibet atau Kalimantan atau di pedalaman Irian atau Afrika sana. Nah, saudara adalah orang yang bisa mendengar Injil sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, orang yang sehat jasmani rohani. Kalau orang memiliki kebutuhan khusus atau invalid atau mongoloid dan berbagai cacat mental lain, orang tidak bisa menyerap firman secara memadai. Jadi yang namanya umat pilihan itu orang yang punya peluang untuk memahami kebenaran dan bertumbuh sempurna seperti Tuhan Yesus. Itu berkat rohani. Sedangkan berkat jasmani, ini berkat yang ditujukan kepada semua orang. Nah, kalau saya memberi tema berkat yang membawa maut, ini maksudnya bukan berkat rohani, ini berkat jasmani, jelas. Ini bukan berkat rohani, ini bukan berkat rohani. Jelas berkat rohani tidak membawa maut, tapi berkat jasmani. Mengapa tidak ada penjelasannya? Sebab pada umumnya sebagian besar kita bicara soal berkat itu jasmani. Siapa yang bisa memahami, saudaraku sekalian? Berapa banyak orang Kristen yang memahami bahwa berkat rohani itu satu, penebusan. Dua, boleh Injil, boleh Roh Kudus. Empat, penggarapan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan. Iya. Mungkin orang hanya tahu penebusan. Yesus mati di kayu salib menebus dosa kita, kita selamat. Itu ngawur loh. Itu ngawur. Sebab tidak secara otomatis orang selamat, saudaraku. Nah, benar itu. Tidak otomatis orang harus punya respon yang bertanggung jawab. Diberi hak atau kuasa, privilege exousia supaya menjadi anak-anak Allah. Tidak mungkin ada hak tanpa tanggung jawab, betul? Tidak mungkin ada hak tanpa kewajiban. Injil, berapa banyak kita yang mau membedah Injil, belajar Injil. Bahkan dewasa ini banyak pendeta yang lebih seneng ya membaca Yesaya, Mazmur. Dan lepas dari konteksnya, dia lihat teks, tidak lihat konteks. Ini bahaya sekali. Kapan itu kalimat muncul? Dalam rangka apa? Itu main dipungut secara mentah lalu dikenakan secara kontemporer pada zaman hidup kita. Ngawur loh, saudaraku. Bahkan ayat yang sudah begitu diterima padahal belum tentu bisa. Seperti ayat yang mengatakan, kalau kamu bersatu hati berdoa untuk negeri ini, aku akan memulihkannya. Di kitab Tawarikh. Itu bukan untuk Indonesia, itu untuk Yehuda. Yehuda pada zaman apa? Kalau Yehuda pada zaman Yeremia berdoa untuk negerinya. Tuhan bilang, stop, jangan berdoa. Aku akan menghukum negeri ini lewat Babel.
Kenapa nggak pungut ayat itu? Jangan berdoa untuk negeri ini, aku akan menghancurkannya. Kenapa pungut yang satu? Ini kan kejahatan penafsiran, saudara. Sebelum Orde Baru jatuh, pendeta-pendeta itu mendoakan Orde Baru, pemerintahan itu, pemerintahan Orde Baru. Ambruk berkeping-keping, saudaraku. Bukan tidak boleh mendoakan negeri ini. Konteksnya bagaimana? Apa isi doa itu? Kalau di pertemuan-pertemuan bersama saya mendoakan untuk negeri ini, saya sering mengatakan dengan tulus begini, Tuhan, saya tidak tahu harus berdoa apa untuk negeri ini. Sebab kalau pemimpin-pemimpinnya jahat, diam-diam memanipulasi, kalau bukan dia, anaknya, keluarganya, kroninya, memeras pengusaha, boleh golkan proyeknya, bagi kita 15%, boleh golkan proyeknya, kasih kita saham, kalau enggak keluar. Itu rampok. Anda jangan pikir saya tidak tahu hal-hal begitu. Sangat strict confidential. Bukan hal yang asing, saudaraku. Anda bisa urus sesuatu tanpa suap? Anda bisa urus sesuatu tanpa suap? Tidak mungkin. Mosok ada, Pak? Hampir tidak mungkin. Itu bukan rahasia umum, saudaraku. Lalu kalau berdoa untuk negeri ini, apa yang harus kudoakan, Tuhan? Bingung juga kita. Nah, kembali ke konteks tadi, saudaraku. Ya, saya ngomong gini supaya Anda tahu bahwa kita hidup di satu suasana yang betul-betul tidak nyaman. Supaya Anda lebih merindukan langit baru, bumi baru. Dunia ini nggak menjanjikan. Bukan hanya negeri ini, saudaraku. Dunia. Eropa yang begitu tangguh saja, Anda lihat sekarang. Goyang, saudaraku. Krisis ekonomi global yang juga melibas Amerika. Belum sembuh juga. Ya, oke. Jadi, berkat yang membawa maut artinya berkat jasmani. Kenapa saya bicara begitu? Sebab assumption orang bicara soal berkat pasti berkat jasmani. Dari 10 orang mungkin 1 kali yang memahami ini. Jangan-jangan maaf gak berlebihan dari 100 orang, jangan 2. Ya. Jadi saya berani menaruh tema berkat yang membawa maut karena asumsi orang bicara soal berkat pasti berkat jasmani. Nah, maut maksudnya adalah keterpisahan kekal dengan Allah, yaitu ketika seseorang terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Anda harus membedakan antara mati dan maut. Antara mati dan maut. Mati itu tidak sama dengan maut, saudara. Kalau mati jasmani itu fisik. Belum tentu dia masuk ke dalam api kekal. Nah, ini terpisah dari Allah selama-lamanya. Mungkin kita perlu membaca Wahyu pasal 20 ayat 13-15. Ini maksudnya maut, ya. Itu maksudnya, saudaraku. Dibaca. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Terus. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Terus. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Oke, cukup, saudaraku sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan saudara anggap remeh apa yang dikatakan firman Tuhan ini, saudara. Ya, adanya maut. Ya, ini mengerikan. Saya pernah punya pengalaman yang mengerikan dan itu menjadi inspirasi yang baik buat hidup saya yang panjang ke depan. Ketika saya dibawa ombak di Laut Selatan, saya cukup pede gitu karena saya bisa berenang, walaupun nggak hebat. Saya pakai selancar, saya ke dalam. Wah, itu ternyata saudara, saya ditarik ombak masuk ke dalam. Gitu. Wah, itu luar biasa itu perasaan kita pada waktu ditarik itu.
Kita lawan ombak, kita habis tenaga, kita udah mulai minum air. Nah, detik-detik itu, detik-detik yang luar biasa. Detik-detik yang luar biasa. Gak bisa teriak, tolong, jauh dari pantai. Gak ada. Itu perasaan kita, waduh. Ketika ditarik itu, masuk, itu rupanya ada arus yang naik, seperti narik kita ke dalam. Jadi selancar kita pun gak mampu nopang kita loh, saudara. Kan diikat di sini ya, masuk ke dalam. Wah, serem itu. Tapi selamat. Tahu gimana selamatnya? Sehari sebelumnya saya direfleksi oleh ibu-ibu. Ibu-ibu cerita, Pak, di sebelah sono itu minggu lalu ada orang mati, tenggelam. Oh gitu. Cerita aja. Dan sebab pada waktu saya masuk ke laut, mulai ke tengah, ibu ini ngeliatin saya terus. Rupanya dia ada di situ. Dia melihat saya, dia yang nungguin gitu. Ketika saya hilang, dia yang teriak-teriak. Dia yang teriak-teriak, nunjuk-nunjuk, saya tenggelam. Sehingga orang-orang di pinggir itu kan banyak orang-orang lah yang jaga perahu segala macam itu. Wah, dia meluncur, saya diselamatkan. Bagus ya pengalaman itu ya, mau. Aduh, serem banget saudara. Neraka itu mirip. Pada waktu ditarik ke dalam api kekal itu, enggak ada yang bisa narik lagi. Itu masalahnya. Coba bayangkan, ketika orang ditarik ke dalam kegelapan abadi dan tidak punya kesempatan untuk keluar dari situ. Bayangkan, saudara, betapa mengerikan keadaan itu. Ini betul. Dan Tuhan mengatakan di Lukas 9 ayat 25, apakah berkat untuk jasmani bisa membinasakan? Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Dan ayat seperti ini ada beberapa di Alkitab. Dunia ini adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi manusia. Tuhan membuat semuanya baik. Kalau manusia ternyata berdosa kepada Tuhan dan bumi menumbuhkan onak dan duri, bukan berarti bumi ini rusak sama sekali. Allah masih bisa menjadikan sarana untuk memberi kehidupan dan mempersiapkan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, ini perlu saya jelaskan. Ini Adam dan Hawa, saudara. Ketika mereka makan buah, ya, mereka harus mati. Anggaplah ini kuburan. Anda tahu bahwa kematian itu sebenarnya solusi. Kematian itu satu aspek hukuman. Satu aspek, tapi sebenarnya itu solusi. Allah memang tidak merancang kematian. Kalau dalam bahasa Inggris ada satu kalimat, necessary evil. Jahat tapi apa boleh buat, buruk tapi apa boleh buat. Sebenarnya Allah tidak merancang kematian, saudara. Tetapi karena manusia berdosa, sehingga manusia tidak lagi menjadi makhluk yang bisa hidup di keabadian. Pada rancangan Tuhan, makhluk yang diciptakan ini segambar dengan dirinya yang memiliki unsur kekekalan. Jadi manusia harus diterminate di kuburan. Nah, setelah ini, itu masih ada kehidupan lain. Kalau Adam dan umat perjanjian lama, sebelum zaman salib, saudara, mereka ini semua mati dan menunggu ada satu juru selamat yang akan menebus semua dosa manusia. Semua dosa manusia. Dari dosa Adam, manusia pertama, saya manusia terakhir. Semua dipikul. Dan Tuhan Yesus memiliki hak untuk menghakimi. Dan nanti di akhir zaman ada orang-orang yang boleh bangkit dan masuk dunia akan datang. Dan Tuhan berkata, boleh kamu. Kalau saya dramatisir, kira-kira orang-orang itu berkata begini, ya, kita boleh hidup lagi. Ya, kata Tuhan, sebab ketika aku lapar kau berikan aku makan, ketika aku haus kau berikan aku minum, ketika aku dalam penjara kau melawat aku. Lalu orang-orang itu berkata, ya Tuhan, kapan kami lihat Tuhan begitu? Apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan itu, perbuatanmu kepadaku dihakimi menurut perbuatan. Itu di dalam Alkitab penuh ayat itu. Bukan dihakimi menurut iman, tapi menurut perbuatan. Dihakimi menurut perbuatan. Jadi di terminate itu, dihentikan di kematian.
Sebab kalau manusia tidak bisa mati, nanti seperti iblis, tidak bisa diperbaiki sama sekali. Mati itu solusi buruk, tapi apa boleh buat? Di-terminate dulu, dihentikan. Nanti ada penghakiman di sini, saudaraku. Ada peluang, ada kemungkinan. Itu pun kalau Tuhan Yesus berhasil. Kalau tidak, semua manusia meluncur ke neraka tanpa ada yang menahan. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus, semua dosa dipikul Tuhan Yesus, dia berhak menghakimi. Jadi saudara, jangan pikir hanya orang Kristen yang masuk surga. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, katakan amin. Tetapi ada kemungkinan orang di luar Kristen masuk dunia akan datang. Kalau Anda tanya apa bedanya dengan orang Kristen, orang Kristen itu dimuliakan. Ntar saya ngomong. Makanya Anda tidak boleh tidak menghargai keselamatan, akhirnya maut menjadi akibatnya. Oke. Ya, oke. Jadi di-terminate di sini, saudaraku, dimatikan. Jadi kematian itu solusi. Kalau sampai manusia tidak bisa mati, bahaya. Seperti Lucifer. Makanya Tuhan berkata, manusia sudah menjadi salah satu di antara kita, ya. Maka jangan mereka pungut pohon itu lalu tidak mati lagi. Saya cuma ingin menunjukkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa dunia ini, saudaraku, dunia ini walaupun menumbuhkan onak dan duri, tapi dunia ini bukan suatu yang rusak sama sekali. Tuhan masih bisa menjadikan sarana untuk manusia hidup dan mempersiapkan mereka masuk dunia yang akan datang. Oleh sebab itu di perjanjian lama, tentu juga ini berlaku untuk umat perjanjian baru, Tuhan memberkati. Diberkatilah ladangmu, diberkatilah sawahmu, diberkatilah ternakmu. Anda kan bertanya, loh udah dikutuk kok bisa diberkati? Memang dunia tidak ideal, karena manusianya tidak ideal, buminya tidak ideal, amin. Tapi nggak rusak sama sekali. Allah masih bisa menjadikan sarana bumi ini untuk manusia hidup selama 70 tahun. 70 tahun. Maka Tuhan pun memelihara bumi ini. Sampai pada waktunya akan dibinasakan. Manusia bisa menemukan teknologi dan menikmati kemudahan-kemudahan dari seluruh kekayaan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi yang Allah rancang sebelum dunia jadikan. Jadi Anda jangan pikir bahwa Tuhan tidak merancang semua, Allah merancang. Udara kosong ini menyimpan biomolekuler yang bisa membawa cahaya, bisa membawa warna. Maka Anda taruh TV di sini bisa muncul gambar kejadian di New York. Itu luar biasa, dan Allah sediakan semua fasilitas itu dan semuanya. Amin. Itu belum teknologi pangan dan lain sebagainya. Allah sediakan. Walaupun bumi menumbuhkan onak dan duri, tapi bukan berarti lalu bumi menjadi tidak berguna sama sekali. Nah, dalam perjanjian baru, kita dibawa kepada satu fakta, bahwa umat pilihan hendak dibawa kepada kemuliaan Allah. Tetapi yang menjadi rintangan, ternyata adalah berkat jasmani. Ternyata materi, kehormatan, keberhasilan, bukan tidak boleh berhasil. Kalau Anda miskin, Anda menyusahkan orang lain. Kalau Anda sakit, Anda menyusahkan orang lain. Kalau Anda jadi orang yang tidak berhasil dalam karir, dalam studi, Anda diinjak-injak orang, Anda tidak efektif untuk Tuhan. Tetapi kita meraih semua keberhasilan itu bukan untuk citra diri, bukan untuk nilai diri. Kalau Anda gunakan untuk citra diri, nilai diri, Anda punya berhala. Dan Anda membinasakan diri sendiri, dan itu menjadi maut. Kalau umat perjanjian lama tidak dituntut untuk sempurna, mereka boleh menikmati dunia, kehormatan dan lain sebagainya, dan mereka menikmatinya secara umum atau secara wajar seperti manusia lain. Tapi begitu you masuk perjanjian baru, seperti kita yang menjadi umat, pilihan Anda disetting untuk memiliki kesempurnaan. Jadi begitu Anda mencintai dunia, Anda berarti menjual Tuhan. Itu jadi berat. Anda mungkin terpaksa harus berkata, ya Tuhan kalau tahu begini saya hidup di perjanjian lama saja. Oh iya, tapi Tuhan itu punya prerogatif. Itu hak Tuhan menentukan bahwa you hidup, saya hidup di perjanjian baru. You nggak bisa avoid it, you can't avoid it. Anda tidak bisa menghindarinya. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Itu Anda nggak boleh sama sekali terikat dengan dunia ini.
Sebab kalau Anda terikat, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah orang yang memiliki berhala. Saya bicara ini untuk saudara yang serius ikut Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Saya juga tidak suka begini ini. Saya juga ingin hidup wajar seperti yang lain secara daging. Tetapi karena saya mengenal kebenaran, saya memilih ini. Apapun dan bagaimanapun resikonya, berapapun harganya, aku memilih. Toh aku gak lama hidup. Dan kalau Allah sediakan semua berkat jasmani, berkat-berkat ini tidak boleh membawa maut, tapi berkat-berkat ini harus kupakai untuk mengabdi kepada Tuhan. Aku harus sukses, aku harus sehat, aku harus berhasil. Dan dengan semua ini aku efektif untuk Tuhan. I do the best for my Lord. Jadi kalau aku belajar rajin, ranking 1, 2, 3, 1. Kalau aku rajin cari uang, kalau aku rajin memaksimalkan semua potensi, karena aku mengabdi kepada Tuhan lewat itu. Tetapi kalau itu kugunakan untuk citra diri, untuk kesenangan, terkutuk. Anda mungkin tidak suka, Anda nggak suka. Tetapi ketika saudara melihat kekekalan dan kita menjadi anak-anak Allah, betapa luar biasa hal itu. Nah, saudara kalau sampai bisa mendengar Injil secara memadai seperti ini, saudara orang-orang yang mendapatkan kesempatan itu. Amin. Hidup untuk Tuhan itu bukan jadi pendeta atau aktivis. Jangan salah mengerti. Setiap langkah hidupmu membuat Tuhan smile. Itu pelayanan. Matius 19 ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat sebelumnya betapa sukarnya orang kaya masuk surga. Ini kalimat jangan saudara tanggapi negatif seolah-olah Tuhan tidak mencintai orang kaya dan kita tidak boleh kaya. Itu salah loh. Kita itu kalau boleh saya gunakan kata harus itu harus kaya. Sebaiknya kaya, paling halus begitulah. Kalau kita miskin, kita jadi beban bagi orang lain, kita tidak efektif buat Tuhan. Tapi ingat, kekayaan itu secara psikologi saja membuat orang jadi tinggi hati, membuat orang kehilangan kemanusiaan. Setan itu bukan duitnya yang setan, tetapi kondisi dunia kita yang menciptakan satu keadaan di mana dengan kekayaan orang jadi sewenang-wenang, orang bisa ngatur hukum, bisa memutarbalikkan keadilan, bisa membeli jabatan dan macam-macam, saudaraku. Dunia kita sekarang itu begitu, Pak. Apalagi di sebuah negara yang diskriminatif. Nanti kelompok minoritas, ya, udah minoritas Kristen lagi, 2 dosanya. Maka melindungi diri dengan uang, dengan materi. Akhirnya bisa kejebak di situ. Bukan berlindung kepada Tuhan. Jadi Tuhan juga melihat bahwa uang itu kalau diterima orang yang tidak siap menerimanya berbahaya. Oleh sebab itu kalau orang ke gereja, yang dipersoalkan bukan masalahnya selesai, bukan ekonominya baik, ekonominya dipulihkan, bukan. Karakternya diperbaiki. Kalau karakter baik nanti tertib. Tertib makan, tertib tidur, tertib keuangan, tertib, percaya. Kalau orang masih tidak tertib di bidang-bidang ini, something wrong dalam hidupnya. Something wrong. Kalau ia mengenal kebenaran, lalu masih kempis, something wrong loh. Haleluya. Something wrong loh. Saya tahu bahwa yang bisa membunuh bukan hanya rokok. Anda makan kolesterol, banyak makan yang ada kolesterol tinggi, itu juga tidak benar. You gak sayang tubuhmu. Sebelum makan, Tuhan kuduskan makanan ini. Kudus. Tidak bisa. Apalagi yang begini, Tuhan kuduskan makanan ini dengan firman-Mu. Gimana caranya? Masuk makanan dengan firman? Caranya menguduskan makanan begini, saudara, waktu kita makan, loh, ada telur kan? Ada kuning telur, dipisah kuning telurnya. Itu dikuduskan makanannya. Waktu pesen jus, gulanya dipisah, nah, itu dikuduskan. Ketika di pesta dikasih soft drink, kuduskan makanan ini, diganti air putih, nah, itu dikuduskan. Kok bisa ngomong begini? Karena mengenal kebenaran. Saya itu orang yang urakan juga. Urakan saya ini. Soal makan, bertobat. Olahraga mulai olahraga.
renang. Begini-begini 1 kilo, 1,5 kilometer setiap kali olahraga. Bisa 1 kilo sampai 1,5 kilometer. Jadi lumayan ini. Kenapa bisa begitu? Kebenaran yang merubah. Kalau dulu kan, waduh, sebak, cunyo, B1, B2, B29 kalau perlu. Tapi kan setelah jadi anak Tuhan kan, selalu untukmu. Ini termasuk makannya. Selalu untukmu. Bukan untuk ini. Tuhan dan Rajaku. Nah itu, untuk Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Sebelum dibaca saya mau beritahu begini, saudara. Saudara capek-capek belajar, capek-capek kuliah, capek-capek karir, capek-capek cari uang bisnis, ya kan? Lalu itu saudara dapatkan, lalu saudara bisa menikmati, menjadi kebanggaan, nilai diri, citra diri, Anda binasa. Berkat itu membawa maut. Harus sukses, harus berhasil, tapi buat itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan bukan kasih uang di gereja. Gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka orang harus dicerdaskan rohnya untuk menempatkan diri, menempatkan hidup, menempatkan uang pada proporsi yang benar. Nggak ada hitungan, 10% untuk Tuhan, 90 nggak ada. Semua milik Tuhan. Lalu gimana Pak? Terserah situ. Sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Pokoknya Anda enjoy dengan firman. Amin. Nah, Tuhan pimpin saudara bagaimana mengelola itu dengan bijaksana. Untuk orang tuamu itu yang pertama. Yang pertama untuk orang tuamu. Kalau engkau sukses, yang pertama mama papa. Ingat ini. Yang kedua jangan jadi beban bagi orang. Yang ketiga keluarga besarmu, om tantemu itu tanggung jawabmu, ponakanmu. Yang keempat orang-orang di sekitarmu. Kelima baru gereja. Wah, gereja nomor terakhir. Ya iyalah sama orang tua nyipuhau gimana untuk gereja. Anda mengerti? Tapi pasti ada bagian untuk Tuhan, itu pasti ada. Bagian untuk Tuhan di gereja. Bagian untuk Tuhan untuk orang tua. Bagian Tuhan untuk keluarga. Bagian Tuhan untuk sanak famili. Bagian Tuhan untuk masyarakat. Bagian Tuhan untuk gereja. Semua juga bagian Tuhan. Jangan pelit. Oh, ini punya aku sendiri. Yang dilindungi hanya orang-orang yang menurut dia bagian hidupnya. Wah. Bagian hati Tuhan. Kalau Tuhan berkata ini bagian hatiku, kamu bantu kuliahnya. Anda nggak bantu, Tuhan marah. Orang membatasi ini bagian hidupku. Karena ini anakku, ini ponakanku, dia tetangga. Kalau Tuhan berkata ini bagianku, ini bagian hidupku, proyek itu bagian hidupku, ayo buat. Kita suka-suka sendiri jadi maut. Karena menunjukkan pemberontakan kita. Tapi Pak gimana saya bisa dengar? Bisa. Tuhan tidak mungkin beri soal yang Anda nggak bisa jawab. You harus belajar kebenaran, punya kecerdasan. Harus. Karena kekayaan, kehormatan, pangkat, gelar, kedudukan yang tidak diimbangi dengan kedewasaan itu membinasakan. Maka lebih baik Anda nggak minta itu dulu. Dan gereja tidak promosi itu dulu. Ajarkan kebenaran terus. Nanti otomatis tertib hidup saudara. Pasti tertib. Tuhan nanti akan pimpin bagaimana buat keseimbangan. Masing-masing orang punya keadaan yang berbeda-beda. Tidak bisa dibuat satu rumusan gitu. Terserah pimpinan Tuhan saja. Baca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Bapak Ibu, ngerti enggak bahwa berkat jasmani itu tanpa sadar akan membuat kita bergantung kepada kekuatannya. Ini psikologi. Dan Tuhan juga mengajarkan begitu. Secara tanpa kita sadari, kita bergantung. Contohnya begini, Anda biasa naik pesawat yang bagus, yang punya track record yang bagus di dunia. Satu kali naik pesawat yang nggak jelas track recordnya, takut nggak? Takut, saudara. Karena kebiasaan naik pesawat ini, Anda biasa bergantung kepada kekuatan pesawat itu. Lalu ketika naik pesawat lain, waduh, di udara, aduh. Padahal pesawat yang biasa dia pakai pun duduknya sama, tapi duduk yang kedua ini duduk, jantungnya lebih duduk. Kalau yang gitu cuma duduk gitu doang. Kita biasa naik kapal, di situ ada pelampung, kita tenang, haha, nggak ada pelampung, ngeri. Kalau orang biasa nyaman, pegang duit. Anda punya duit biasa pegang 2 juta.
Lalu buang 200.000, you lemah. Rasa, aduh. Betul nggak? Biasa dilindungi uang, nggak ada uang, nggak tenang orang. Ini berbahaya. Jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Terus, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Terus, Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Ada orang makin kaya makin pelit. Ada orang yang makin kaya makin pelit. Itu betul. Karena dia mau terlindungi oleh jumlah uang itu. Pelit. Kita bisa kasih uang jebret, oke 5.000. Kalau kita ke restroom, kelihatan kasihan, kita kasih uang orang. Tapi ada orang yang parkir 2.000, kalau 5.000. Mobilnya mewah. Kembalinya. Udah kasih aja dia, kenapa sih? Gitu. Nah, orang makin kuat, makin sombong. Lu mau lawan gua, lu terbang, gue ikut terbang. Lu lari kemana, gue lari. Gue punya duit, gue kenalan jenderal. Nah, ini kurang ajar, betul nggak? Saya bisa bayar pembunuh, ini kurang ajar. Uang bikin orang bawa manusia ke dalam maut. Banyak orang makin kaya, makin terhormat, makin kuat, makin sombong, makin sewenang-wenang. Perhatikan itu. Ini termasuk ibu-ibu. Suaminya naik pangkat, suaminya kuat. Wah, jadi belagu dia. Mereka berbuat baik, terus menjadi kaya dalam kebajikan. Anda pernah mendengarkan orang kaya, ponakannya mau sekolah nggak bisa ditutup mata? Yang begini-begini bro, nggak sedikit. Jadi pelit. Ke orang tua aja pelit. Kalau anaknya dibeli mobil bagus, papanya mobil jelek. Gimana sih ya? Waktu kecil Anda tahu nggak? Waktu Anda masih kecil, malam hari mau bangun, siang tidur, itu anak kecil tuh. Malam-malam gini, ngajak bercanda. Papa mamanya sepanjang udah kerja, terus tuh, begitu tuh orang tua. Ingat itu, pilek sedot, mulut namanya nyedot pilek anaknya. Lalu ketika Anda sudah diberkati Tuhan secara finansial, you nggak bantu orang tua. Ini puhau nih. Karena kaya jadi sewenang-wenang. Orang tuanya pun tidak dihormati. Ini bukan rahasia umum. Sampai orang tua pun jadi seperti pembantu sama dia. Datang ya mam, jaga si ini. Mam gimana sih jaga, kok nggak bisa? Tuh, kurang ajar nggak? Coba kalau orang tuanya kaya, tetap kaya. Anaknya tidak lebih kaya orang tua, dia lebih hormat. Karena anaknya lebih kaya, anaknya lebih terhormat. Jadi kurang ajar. Ini namanya berkat membawa maut. Orang tuanya bodoh, lulus SD. Anaknya jadi sarjana, master. Lihat kurang ajarnya. Waduh, nggak tahu loh. Zaman sekarang ini gila bener deh. Berkat uang, berkat kehormatan membuat orang jadi sewenang-wenang. Anda lihat nggak? Ada orang yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang jadi hebat. Ketemu Anda, dia berubah. Betul? Hilang itu si manusianya itu hilang. Manusia kemanusiaannya hilang. Mestinya biar Anda hebat bagaimana, Anda tidak berubah. Ini bukan orang lain, untuk kita, saudara. Untuk kita. Ini kalau pengalaman pendeta ya, waktu jadi pendeta nggak mampu ya, dia kumpulnya pendeta-pendeta nggak mampu. Nanti kalau jadi pendeta besar, kumpulnya pendeta-pendeta besar. Pendeta-pendeta kecil cuma begini. Bapak Ibu lihat orang yang sukses dalam karir, mulai kenal pejabat tinggi, mulai punya pangkat, mulai kenal preman, punya backing, jadi sombong, jadi kurang ajar, kaya, jadi kurang ajar. Ini menyesatkan, sampai tingkat membinasakan. Bahkan Anda tahu, wah ini lebih ngeri lagi. Ketika seorang hamba Tuhan bisa mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, mulai memiliki prestasi, juga mulai berubah. Saya bukan sudah sempurna dengan ngomong begini. Pertama yang saya gebuki diri saya sendiri. Kamu udah boleh kayak begitu. Jangan hilang keculunan. Even kita hebat bagaimana, berkat itu tidak boleh membawa maut, membawa kemuliaan bagi Tuhan dan kehidupan. Sampai ketemu lain waktu.